Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qul ba'da zalika summan nabi qabla zawali summa intabih qabla zawali minan naumi hala qawlika mutasallilan bimiqdarin tatamakkanu fihi minal isti'dadi lis-sholati bil wudu'i hatta takuna qabla dukhuli waqti sholati mustaqbilal qiblati zakiran wa musabbihan wa taliyan fa inna zalika min sudah Talibin ilman bi'ilmin yashtagil wali abidin sholat tala aw halala wa kaza ila waqtir raqadi bawajiban jiddan ala haza wala taku jahila wa kitab azkarun nawawi talian wa amal bima fihi tanal khairan jala talibin ilman, maka bagi orang yang menuntut ilmu atau santri bi'ilmin yashtagil, hendaklah dengan ilmu dia berbimbang atau bekerja. Wali abidin, dan bagi orang yang ahli ibadah sholat, hendaklah dia sembahyang, tala membaca Quran, awalala atau berzikir tahlil. Wa kaza, demikianlah seterusnya ila waqti raqadi, sampai waktu tidur. Pawajiban, maka rutinkanlah jaddan dengan sungguh-sungguh, jiddan dengan sungguh-sungguh, ala haza atas ini aturan. Wala taku jahila, janganlah engkau menjadi orang yang lupa. Wa kitab azkarin nawawi talian, dan mutalaahlah kitab azkar nawawi. Wa kitab azkarin nawawi talian, dan kitab azkar nawawi hendaklah engkau mutalaah. Wa amal bima fihi, amalkanlah dengan apa-apa yang ada di dalam kitab azkar nawawi, tanal khairan jala, tanal niscaya engkau mendapatkan khairan jala, kebaikan yang besar. Hadza bayanun wa tafsilun lil khairil ladzi qad madha fi qawlihi. Ini bayanun, penjelasan, wa taqlilun, dan rincian, lil khair, bagi kalimat kebaikan, allazi madha, yang telah lewat, fi qawlihi, pada ucapan musannif, summashtagil bil ilmi aw bi ibadatin aw bil ma'isyati waqtarnal afdalah. Ini keterangannya yang lewat ada dikatakan, hendaklah engkau bekerja dengan ilmu, dengan cara mutalaah, belajar atau mengajar atau mengarang, apa, au ibadatin atau beribadah, au bil ma'isyah atau mencari kehidupan berusaha, waqtarnal afdalah, pilih yang paling afdal. Nah, wal makna, bermula makna bait syair di atas, anna talibal ilmi, bahwa penuntut ilmu,
baik statusnya seorang santri, baik statusnya seorang mahasiswa atau seorang pelajar ataupun seorang tuan guru, maka hendaklah yastagilu bil ilmi, bekerja dengan ilmunya, ta'liman mengajar, wa ta'alluman belajar, wa ta'lifan dan menyusun atau mengarang. Itulah kan keinginan. Pertanyaannya, setelah zuhur apa pekerjaannya? Setelah asar apa yang harus kita kerjakan? Ya kan? Ini kita sembahyang zuhur, habis zuhur apa yang harus kita lakukan? Itu beda-beda karena manusia ini pekerjaannya berbeda-beda. Nah, kalau statusnya seorang santri atau statusnya seorang tuan guru, statusnya pelajar ataupun mahasiswa, maka setelah zuhur, setelah pekerjaan nang wajib, maka hendaklah urusan ilmu. Urusan ilmu itu baik dia mutolaah ataupun menghafal ataupun mengarang atau belajar atau mengajar. Jadi bila imba zuhur mutolaah, imba zuhur baca kitab dan seterusnya. Itu orang nang santri. Adapun orang kada tuan guru, santri kagak, membaca kitab kada bisa, pelajar bukan, mahasiswa bukan, cuma hanya bukan berusaha ada juga karena pensiun. Paham? Wal abidu cuma inya ketujuh beribadah. Nah, wal abidu seorang yang abid, orang yang suka beribadah, yastagilu bis shalah, hendaklah dia bekerja dengan sembahyang, wa tahlil, berzikir, wa tasbih, bertasbih, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Hendak mengajar kada bisa, belajar kitabnya kada atau kada bisa membaca kitab, pokoknya gawian kada imba zuhur nih, maka sudah pensiun. Hari pensiun itu habis tugas sudah, di kantor kada begawi, di toko kada jua apa kada, cuma ketujuh beribadah. Nah, kalau gitu caranya habis zuhur lakukan sembahyang sunnah. Caranya sunat apakah? Bila kada sembahyang bawa berzikir, bila kada berzikir bawa bertasbih, bila kada bawa sholawat atau ganti-ganti, bawa bersalawat, habis baca salawat baca tasbih, bila kada baca Quran sampai asar, bila kada guring. Nah, karena habis asar apa pulang jarang ku gawi, ya tergantung bila ia santri belajaran, mutolaah dan seterusnya. Apabila dia orang pensiunan kada ada gawian, ketujuh beribadah, sambung lagi ibadah. Bila kata baca sholawat, nah itu yang bagus. Supaya apa? Supaya kau bersalawat banyak. Lamun lebih kayak orang di kampung atau di manakah gawian kada ada juga, kada ada lagi urusan bicara ini, kada ada, pensiun sudah umur 60 pensiun, kada ada lagi pekerjaan, mengajar kada bisa, belajar kada apa, beribadah aja. Ibadahnya apa? Sholawat aja. Siapa aja membaca sholawat, bagusnya mun sudah pensiun itu sholawatnya sehari 10.000. Kada ada juga gawian. Dari juga habis zuhur baca sholawat, habis asar baca sholawat, habis maghrib baca sholawat, munnya 2000 ikam, habis zuhur baca sholawat 2000, kada gawian juga baca 2000, kena habis asar baca lagi sholawat 2000 lagi, habis maghrib dapat 1000, 5000 sudah, habis isya dapat 2000, 7000, habis subuh dapat 3000, 10.000 sehari. Ulah mun 10.000 sehari rahmat salawat ya Allah. Ini kada kisah kamu ngarannya rahmat kada kisah.
Fadilah itu ada kisah amun bahasa dalam sebuah kitab itu salawat menghandap aja tuh salawat ummi aja bila orang telah mengamalkan salawat ummi baik-baik dia amalkan pakai adab sehari 10.000 sehari 10.000 bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ditambahkah wa ala alihi wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim dibacanya sehari 10.000 munnya nih wajibannya wajibu ala zalika ila waktu rakat diamalkannya yang demikian itu sampai waktu guring diamalkannya mulai imbah subuh nih bersolawat kena habis zuhur solawat lagi habis asar solawat lagi habis maghrib solawat lagi habis isya solawat lagi sehingga jumlah solawatnya jadi 10.000 dia rutinkan wazabah kontinu rutin berberkalan berkekalan sampai 10 tahun sampai 3 tahun paling lekas 2 tahun meneh sampai 2 tahun Allah akan memberikan ilmu laduni bahasa lain diberi oleh Allah Ta'ala futuhal arifin hatinya ini cemerlang otaknya cerdas kadang juga ya dada angka itu maunya orang-orang pensiun daripada pekerjaan kantor baik swasta ataupun ganda amalkanlah ibadah jadilah seorang ahli ibadah itu walaupun jahilan an hadzat tauzi'il mazkuri walaupun jahilan janganlah engkau menjadi orang yang lupa an hadzat tauzi'i daripada ini pembagian al-mazkuri yang disebutkan jangan lupa cara membagi waktu ini cara membagi waktu ini jangan dilupakan melihat kita ini sebagai apa kalau kita sebagai santri sebagai penuntut ilmu jangan lupa bisa membagi waktu ini ada waktu untuk ilmu ada waktu untuk ibadah ada waktu untuk kehidupan sehari-hari itu tak ada pun orang yang pensiun kada bercari lagi maka bagilah waktu ada waktu untuk kebutuhan makan dan minum dan istirahat ada waktu untuk beribadah jangan lupa bagi waktu bujur-bujur supaya apa supaya jangan rugi payakutu karibuhu kalau engkau lupa payakutu karibuhu maka keluputan akan engkau keuntungan rugi bahasa kita rugi kita nilah ni santri nilah merai ikamun waktu terbuang-buang di luar ilmu rugi kini indah zuhur konyok ke belakang ke muka ke kamar kawan dan masuk ke kamar kawan umpamanya jangan baik bawa baca buku kah baik bertasbih kah bersolawat kah apakah cuma dibagi waktu lam santri bagi waktunya waktu makan waktu goreng waktu istirahat waktu ibadah dan waktu ilmu karena dia seorang santri maka banyak waktunya itu adalah untuk ilmu jika ada demikian rugi itu akan dirasakan ketika sudah keluar pondok apalagi sudah ke akhirat rugi itu akan dirasakan kerugian yang ada yang penyesalan yang tidak ada artinya adalah ketika ini sudah mati rugi maka watahassara dan rugilah ia Pak in syaqqa alaikal muwajabatu ala zalik
Fa in syakka, maka jikalau sulit alaika atas engkau al muwazabatu, memuwazabahkan, merotenkan, mengkontinyukan, mengekalkan, mengistiqamahkan ini agak sulit. Pasbir ala zalik, atas ini pembagian waktu. Pasbir sabral maridi ala mararatid dawai. Pasbir, maka bersabarlah engkau, sabral marid, sebagaimana sabarnya orang garing, sabarnya orang garing, ala mararatid dawa, atas pahitnya obat. Artinya apa? Bersabar. Orang menuntut ilmu itu memang lelah, ya lelah. Ya kalau apalagi yang masuk ya kalau lah kada gampangan pahit kan untuk ilmu ini. Kenapa nigin kita ini nyaman benar kada di penjara tapi tetap rasa di penjara. Ya kalau kan rasa di penjara, kalau rasa di penjara padahal kada di penjara tapi rasa di penjara. Kenapa? Ya kada kawa, karena kita tugasnya dalam bidang ilmu. Lalu sabar aja dulu, sebagaimana orang garing merasakan pahitnya obat karena ingin sembuh. Kalau orang garing kada mau bersabar dengan pahitnya minum obat, banyaknya selalu minum obat, maka dia tidak akan sembuh. Maka jalanilah minum obat itu dengan segala kepahitannya demi intizaran, karena menunggu lisyifa'i, sembuh. Demikian juga santri, demikian juga orang ahli ibadah. Rasakan dulu, bersabar dulu dalam kepahitan, kelelahan, keuyuhan dalam beribadah demi untuk menunggu hasil ibadah kita itu. Bersabar dulu seorang santri dalam menuntut ilmunya seperti bersabarnya orang garing dalam meminum obat pahit, lelah dan sebagainya demi untuk kesuksesan dalam ilmu. Maka bila inya kada mau sabar, nah ya nang ampih ini jadi ngalang-ngalang. Rahmat jadi ngalang-ngalang. Silawah handap kada cocok, diulah siluar panjang kada cukup. An jadi ngalih kan bulik di kampung disuruh orang nak khutbah kada cocok, jadi imam ngalang-ngalang, jadi anu ngalang-ngalang. Iya, karena mengaji ngalang-ngalang. Bagaimana iya dua selamat nang bisa iya dua selamat kepang lawan doa haul nang lain tidak kau dipalar lagi ngejar. Kenapa? Iya karena menuntut ilmunya ngalang-ngalang. Kadang sabar. Mun mau aja sabar, sudah aja aku nuntut ilmu 5 tahun aja. Sabar banget 5 tahun kada itu benar. Nuntut ilmu ini lamun kawa 30 tahun. 30 tahun begai. Min 30 tahun bila kada datuk kelampayan dunia 33 tahun tu di Makkah Madinah ya, lain waktu sidin di kampung. Makanya zaman kami belajaran rahmatnya paling kada santri ini menuntut ilmu sebelum kawin 15 tahun dulu. Nan 15 tahun, jadi mun masuk pesantren umur 12 tahun, tambah 15 tahun, 27 tahun dulu umur hanyar kawin. Kita terang nang bagus tuh 15 tahun. Ini kada kita ngalang-ngalang 5 tahun ngalang, tapi alhamdulillah kau Jepang palar ya tadi palar cuma kada sukses caranya. Coba ikam rambat mun 15 tahun cobalah aja kita di sini umpamanya pikai anggap 3 tahun kena ke Martapura 5 tahun umpama boleh berapa 8 kalau nang keluar negeri 7 tahun. Soal keluar negeri 7 tahun kemana kah? Ke Mesir kah? Ke Mekah kah? Anda kemana kah? Keluar negeri lah bulik alim lah alim dipakai orang karena 15 lah mun kita ngalang-ngalang ya ngalang-ngalang
Sarabaan kayak orang bermula sambalacan juga ramuannya tuh harus cukup supaya nyaman. Paham nggak? Kemula sambalacan itu apa ramuannya? Ada lombok, ya ada lombok, ada asam, ada acan, ada bawang, ada uyah, ada gula. Ingat adalah, apalagi ada banyaknya ada, apalagi tambah limau, tambah kacang, makin ya. Nang anu aja sudah sejadinya aja nang wajib aja uyah lawan, uyah. Apa? Gula, banyo, bawang, asam, acan. Nah sekarang kurang sebuting kawal nyaman leka mula sambal acan. Nyaman rahmat. Ikam inilah bola sambal acan, gulanya aja kada nyaman lah. Tapi jadilah sambal acan. Jadi cuma nggak ada nyaman. Kenapa? Kurang gula. Nah makanya ilmunya tuh orang supaya nyaman tuh lengkap nahu sorofnya mantap, mantik balaghahnya mantap, nyerfiqih tauhid tasawuf nyamannya. Kenapa? Rampah-rampahnya cukup. Ditambahi pulang apa? Tambahi limau, sambal kacang, makinnya nyaman, akhirnya suaranya bagus, rupa bungas. Mana alim ilmunya lengkap, suaranya bagus, gitu tuh, suaranya bagus, tampan pulang gaya ikhwan. Ya Allah, tinggal anunya aja lagi, tinggal alimnya aja, suaranya sudah bagus, rupanya sudah tampan, ya Allah, tinggal alimnya aja lagi, duitnya mana aja, aduh tahan, tapi rampahnya nyaman, kamu nggak bertahan lagi, rampahnya cukup sudah. Nah lalu gue sabar ya dulu, sabar ya dulu, umur 25 kah hanya kawin, lah jangan terpengaruh lawan kawan nih kam. Kena boleh ke rumah, ulun umur 22 dijar kawan 21 kawinan dijar sabar aja dulu, kada bertahan kawin lawan unggul juga. Habis waqad jama'a jami'al azkari wad da'awati wal waridati anin nabi sallallahu alaihi wasallam akan jumi'a boleh waqad jumi'a dan sungguh dihimpunkan dan dikumpulkan jami'ul azkari semua zikir wad da'awati dan doa al-waridati an Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikumpulkan fil yaumi wal lailati zikir doa nang datang dari Nabi untuk harian siang dan malam. Berarti jamaah aja al-Imamun Nawawinya dan al-Imamun Nawawi telah mengumpulkan semua zikir doa nang datang dari Rasulullah sehari siang dan malam. Napa doanya itu sudah dikumpulkan dalam kitab Imam Nawawi fi kitabihil musamma bil azkar, dalam kitabnya yang bernama Al Azkar. Iya kita pelajari, makanya nyaman zikir pagi, zikir bangun guring, zikir berwudu, zikir lengkap kamu dalam kitab azkar. Lengkap dalam kitab azkar itu sudah lengkap doa-doa, zikir-zikir warid dari Nabi untuk sehari semalaman. Napa doa nabaja hendaknya? Ada kan bahkan doa menundukkan gini itu ada semalam dalam kitab azkar adalah doa menundukkan binatang yang nakal.
binatang nang nakal kawa dituntut kakana lagi bini nang nakal ada aja dalam Azkar Nawawi ada aja. Nah, paling tinggal mutolahi aja tuh rahwatnya kitabnya kita pelajari yang menenang terlewat tinggal belajar lagi mulai awal. Fa'alaika bihi maka lazimilah oleh engkau bihi dengan kitab Azkar. Ayo pelajari kitab Azkar. Wa tali'u mutalahi kitab Azkar Nawawi. Wa amal bima fihi amalkan dengan doa-doa zikir-zikir yang ada di dalam kitab Al-Azkar Nawawi. Tanal khairan jazilan zahiran wa batinan. Tanal niscaya mendapatkan engkau khairan jazilan kebaikan yang besar zahiran wa batinan secara zahir dan secara batin. Qala fi syarhi berkata di dalam syarah Imam Zainuddin Al-Malibari dalam Asy-Syarah. Nah, ini mengisahkan sedikit tentang Imam Nawawi. Wal Imamun Nawawi bermula Imam Nawawi itu huwa dia Muhyiddin. Ini gelar Muhyiddin Abu Zakaria. Kunyah orang yang menghidupkan agama Abu Zakaria, abahnya Zakaria. Padahal kedua bini tapi ada kunyahnya Abu Zakaria. Ngaran Sidin Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad ibn Jum'ah ibn Hazaz Anwa Al-Hazami. Nah, ini ngaran Imam Nawawi itu nang sebenarnya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Hampir setiap kali kita belajaran ditawasuli lawan Imam Nawawi karena Imam Nawawi juga beliau seorang bukan hanya seorang ahli fikih tetapi seorang wali besar. Sumazai Al-Hazami nisbatun li jaddi Hazam al-mazkur. Wa Nawawi cuma Sidin dikenal disebut orang Imam Nawawi padahal ngaran Sidin gak ada Nawawi. Lalu orang ini ngambil ngaran ya lo siapa ngaran Muhammad Nawawi. Kenapa Nawawi jelas artinya Nawawi itu ngaran kampung. Lalu orang bertakwa guru jar ngaran anak Muhammad Nawawi. Nah pengarannya Nawawi ada kenapa? Nawawi itu ngaran kampung. Cuma Nawawi ini menjadi sebutan nama nang terkenal dari seorang ulama besar fikih dan hadis Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nang dikenal orang yang disebut orang dorangan Imam Nawawi. Lalu kita mengambil ngaran Sidin tabarruk lawan Imam Nawawi padahal ngaran Sidin bukan Nawawi, ngaran Sidin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Jadi munhan itu Muhammad Syaraf An-Nawawi. Jadi beliau adalah orang Nuwa Nawawi min ardi Hauran dari tanah negeri Hauran min a'mali Damasyq dari amal ini bahasa kita ya pemerintahan Damaskus. Lah Imam Nawawi itu lahir di Nuwa, ngaran kampung Nawawi. Nawawi ini di Kabupaten Hauran. Hauran ini bagian daripada Damaskus. Damaskus itu adalah ibu kotanya Syam atau Suriah. Artinya secara umum Imam Nawawi itu adalah orang Suriah, orang Syam. Karena imaman adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi ini seorang imam nang yuqtada bihi diikuti orang.
ucapannya, apanya menjadi contoh di masyarakat zaman itu. Muftian, seorang mufti, muhaqqiqan, seorang ahli hakikat, zahidan, seorang yang zuhud dengan dunia, wari'an, seorang yang wara, wari'an, seorang yang wara, atau orang Jawa wirai, sabiran, seorang yang sabar, qani'an, seorang yang qanaah, hidup apa adanya, abidan, seorang yang ahli ibadah. Masya Allah, mana alim, mana ahli ibadah, mana hidupnya zuhud. Masya Allah. Muharrir al-mazhabi, seorang yang menguraikan mazhab Syafi'i, wa muhazzibuhu, seseorang muhazzibah, orang yang muhazzibah hanya mentahzib, membersihkan, membeda-bedakan mana mazhab fikih Syafi'i nang mu'tamad, mana nang dhaif, itu muhazzibah ngarannya. Wa munaqqihahu, dan membersihkan nang lemah-lemahnya, wa murattibahu, dan menyusun mazhab Syafi'i. Hafizan, seorang yang hafal Quran dan hadis. Muttaqinan, seorang yang mantap. Mudaqiqan, seorang yang halus. Ya, sekitar yang mendalam fi ulumil hadis, dalam ilmu hadis. Arifan, seorang yang arif, sangat mengenal, bitasrif, dengan ilmu sharaf, wal nahwi, ilmu nahwu, wal lugat, dan ilmu bahasa. Jami'an lil aslain, menghimpunkan bagi dua usul, wal qiraati sab'a, dan menghimpun lil wal qiraati sab'i, dan menghimpunkan ilmu qiraat 7. Bahasa orang ini, beliau hampir alim di semua bidang ilmu. Jakai kamu mana ya Pak? Mana suara ahli Quran, baca Quran, qiraatnya, apanya gitu. Aturannya aturannya dah. Nyakawa. Ulida radhiyallahu anhu fil ashril awsati minal muharrami ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Ngecet